Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nasa Sari dengan NIM 1010924010. Di sini saya akan menjelaskan tentang besaran vektor. Besaran vektor adalah besaran yang terdiri dari dua variabel, yaitu besaran dan arah. Sebagai contoh dari besaran vektor adalah perpindahan. Vektor digambarkan dengan menggunakan panah. Arah panah menunjukkan arah vektor, panjang garisnya adalah besaran atau magnitudo vektor. Baik, di vektor terdapat penjumlahan, pengurangan, dan perkalian vektor. Di sini saya menyatakan dengan perkalian vektor yaitu dot. Yang pertama diberikan dua buah vektor yaitu vektor A 2i plus 3j dan vektor B 4i min 5j. Maka A dot B adalah, yaitu kita buat jawab terlebih dahulu. Jadi A dot B sama dengan, kita kumpulkan dulu X1 X2 plus Y1 kali Y2. Nah, di sini X-nya yaitu sebagai I, jadinya I-nya pertama ada kan 2 dikali I yang di B yaitu 4. Ditambah sama Y-nya yang pertama ada 3 dikali Y yang di 2 ini ada min 5. Jadinya 2 dikali 4 8 plus 3 dikali min 5 sama dengan min 15. Jadi jawabannya min 7. Ini perkalian vektor yaitu yang dot. Terima kasih. Baik, yang kedua merupakan bab kinematika. Mekanika terdiri dari kinematika dan dinamika. Kinematika yaitu bagaimana benda bergerak atau how. Dinamika merupakan menangani masalah gaya dan mengapa benda bergerak, why. Kinematika adalah cabang ilmu fisika yang membahas gerak benda tanpa memperhatikan penyebab gerak benda tersebut. Penyebab gerak benda sering ditinjau adalah gaya atau momentum. Jarak merupakan panjang lintasan yang ditempuh suatu benda, dan jarak merupakan besaran skalar. Perpindahan merupakan perubahan posisi benda. Perpindahan merupakan besaran vektor. Kelajuan merupakan perubahan jarak dalam fungsi waktu. Kelajuan merupakan besaran skalar. Nah, di sini ada fungsi kelajuan yaitu V sama dengan delta X per delta T. Kecepatan merupakan perubahan posisi sebagai fungsi waktu. Kecepatan merupakan besaran vektor, yaitu V delta X per delta T. Dan membedakan adalah delta X-nya vektor ada panah di atasnya, dan delta T-nya di vektor juga ada panah di atasnya. Delta X pada kelajuan merupakan jarak total. Delta X pada kecepatan merupakan besarnya perpindahan. Kecepatan rata-rata yaitu hasil bagi antara perpindahan dan selang waktu yang memiliki rumus V sama dengan delta R per delta T. Kecepatan sesaat yaitu kecepatan benda pada waktu tertentu. Baik, contohnya seperti ada sebuah kapal bergerak ke barat sejauh 50 km waktu 2 jam, kembali lagi ke timur sejauh 40 km. Nah, perpindahannya berapa sih? Perpindahannya jadinya 50 dikurangi 40 km, jadi perpindahan 10 km. Baik, ada dinamika. Dinamika adalah cabang dari mekanika yang mempelajari gerak benda ditinjau dari penyebabnya. Nah, di sini gaya merupakan pengaruh luar atau aksi pada suatu objek, dorongan atau tarikan. Gaya merupakan besaran vektor. Gaya menyebabkan perubahan kecepatan pada objek tersebut. Gaya normal atau N, gaya yang bekerja pada benda yang bersentuhan di mana arah gaya normal tegak lurus bidang sentuh. Gaya normal, gaya yang dibutuhkan untuk mengimbangi gaya-gaya lain. Gaya gravitasi atau gaya berat yaitu gaya tarik-menarik yang terjadi antara semua partikel yang mempunyai massa, yaitu dengan rumus W sama dengan M kali G. Gaya gravitasi di bumi, gaya tarik yang selalu mengarah ke pusat bumi. Selanjutnya ada gaya gesek, gaya yang terjadi akibat adanya gesekan antara benda yang ditarik oleh suatu gaya aksi dengan alasnya. Arahnya selalu berlawanan dengan arah gerak relatif benda. Jadi gaya gesek itu ada dua, gaya gesek statis yaitu terjadi ketika benda diam atau hampir bergerak dan mempertahankan benda agar tidak bergerak. Gaya gesek statis timbul karena pengaruh gaya luar pada benda
Yang kedua yaitu ada gaya gesek kinetis, terjadi ketika dua benda bergerak dan saling bergesekan. Gaya gesek kinetis bekerja melawan gerakan benda dan mencoba mengurangi kecepatannya. Selanjutnya ada gaya pegas. Gaya pegas terjadi jika pegas ditarik dari posisi seimbangnya, besarnya sebanding dengan pergeseran ujung pegas yang ditarik. Besar gaya yaitu F sama dengan K dikali delta X dengan K konstanta pegas dan delta X menyatakan besar pergeserannya. Selanjutnya ada gaya tegang tali. Gaya tegang tali merupakan gaya yang bekerja pada tali ketika tali tersebut tegang. Gaya tegang tali ini bekerja pada ujung-ujung tali karena reaksi gaya luar. Arah gaya tegangan tali bergantung pada titik atau benda yang ditinjau. Ada hukum Newton 1 yang berbunyi yaitu setiap benda terus dalam keadaan diam atau bergerak dengan kecepatan konstan selama tidak ada resultan gaya yang bekerja padanya dengan rumus sigma F sama dengan 0. Hukum 2 Newton berbunyi ketika gaya eksternal bekerja pada suatu objek bermassa M, maka percepatan A yang dihasilkan berbanding lurus dengan gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Arah percepatan sesuai dengan arah total gaya dengan rumus sigma F sama dengan M kali A. Hukum 3 Newton berbunyi jika salah satu objek memberikan gaya pada objek kedua, maka objek ketiga juga memberikan gaya kembali pada objek pertama. Kedua gaya ini memiliki magnitudo yang sama tetapi bertindak berlawanan arah. Selanjutnya ada gaya sentripetal, yaitu setiap gaya yang bekerja pada suatu benda dan menghasilkan percepatan sentripetal dikatakan sebagai gaya sentripetal. Sebagai contoh, sebuah benda diikat dengan tali kemudian diputar, maka benda tersebut akan berputar dan memiliki percepatan sentripetal. Dalam kasus ini sebagai gaya sentripetal adalah tegangan tali T perlu diperhatikan. Arah gaya sentripetal tidak searah dengan arah gerak benda. Gaya sentripetal adalah gaya total yang menuju pusat lingkaran. Baik, materi selanjutnya ada usaha dan energi. Usaha dalam pengertian di fisika sebanding dengan gaya dan perpindahan usaha yang dilakukan makin besar jika gaya yang bekerja pada benda itu juga besar. Jika gaya yang bekerja pada benda besar namun benda belum bergerak, maka tidak ada usaha. Energi didefinisikan sebagai kemampuan untuk melakukan usaha. Beberapa contoh energi yaitu energi yang dimiliki oleh benda yang bergerak dinamakan energi kinetik. Contohnya yaitu mobil yang bergerak akan memiliki energi kinetik. Untuk yang kedua, energi yang ada karena letak atau konfigurasi sistem dinamakan energi potensial. Energi potensial memiliki rumus EP Gauss sama dengan M kali G kali H. M merupakan massa, G merupakan gravitasi, H merupakan tinggi. Energi kinetik memiliki rumus yaitu EK sama dengan 1/2 dikali M dikali V kuadrat. M merupakan massa, yang satunya kilogram, dan V merupakan kelajuan. EK memiliki satuan joule. Gaya konservatif dan non-konservatif. Gaya konservatif yaitu gaya yang usahanya tidak bergantung pada lintasan tempuh, yaitu EK plus EP sama dengan konstan. Contohnya ada gaya gravitasi dan gaya pegas. Selanjutnya ada gaya non-konservatif, yaitu gaya non-konservatif adalah gaya yang usahanya bergantung pada lintasan tempuh, bersifat disipatif, yaitu rumusnya WNK sama dengan delta EK plus delta EP. Contohnya dari gaya konservatif yaitu yang pertama ada gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang usahanya selalu negatif. Gaya gesek, gaya disipatif menghalangi formulasi hukum kekekalan energi. Namun ketika faktor panas atau energi kalor sebagai akibat dari kegesekan dimasukkan dalam perhitungan, maka energi total bersifat kekal kembali. Terus ada energi kalor yang dihasilkan sama dengan kerja yang dilakukan oleh gaya gesek. Selanjutnya ada energi mekanik dan kekekalannya.
Energi mekanik merupakan hasil penjumlahan energi potensial dan energi kinetik. Di sini energi ini diasosiasikan dengan gerak dan posisi dari sebuah objek. Asas energi mekanik mengatakan bahwa dalam sebuah sistem terisolasi di mana hanya ada gaya konservatif, maka besarnya energi mekanik adalah konstan. Selanjutnya ada daya, yaitu daya menyatakan seberapa cepat usaha berubah terhadap waktu, atau didefinisikan sebagai laju usaha yang dilakukan per detik. Daya ini disimbolkan dengan P dan satuannya joule per detik. Rumusnya yaitu P sama dengan dW per dt. Baik, selanjutnya ada momentum dan impuls. Momentum memiliki definisi yaitu momentum linear atau ditulis momentum saja adalah kuantitas gerak yang bergantung pada massa dan kecepatan benda atau V. Momentum adalah vektor dan besarnya disimbolkan dengan P, memiliki satuan kilogram kali massa per second. Nah, rumus momentum yaitu P sama dengan massa dikali V, yaitu massa dengan satuan kilogram, V-nya meter per second. Selanjutnya ada impuls. Jadi, secara matematis, impuls didefinisikan sebagai integral dari gaya yang bekerja pada benda terhadap waktu. Impuls juga besaran vektor disimbolkan dengan I, memiliki satuan Newton kali second. Ada hukum kekekalan momentum. Hukum kekekalan momentum yaitu momentum total dari suatu sistem benda-benda yang terisolasi tetap konstan. Berapapun kecepatan dan massa yang terlibat, momentum total sebelum tumbukan dan setelah tumbukan adalah sama. Selanjutnya ada tumbukan. Tumbukan dibagi dua, yaitu tumbukan elastis dan tumbukan tidak elastis. Tumbukan elastis atau lenting adalah tumbukan yang kedua benda tidak akan bersatu setelah proses tumbukan. Tumbukan elastis terdiri dari elastis sempurna dan elastis sebagian. Elastis sempurna pada dua benda bermassa sama dengan kecepatan benda sebelum tumbukan akan bertukar setelah bertumbukan dengan arah yang berlawanan. Elastis sebagian yaitu kedua benda tidak memiliki kecepatan yang sama setelah dan sebelum tumbukan. Tumbukan tidak elastis yaitu tumbukan yang kedua benda akan bersatu setelah proses tumbukan. Nah, di sini kecepatan kedua benda akan sama setelah proses tumbukan. Contohnya ada satu yaitu M1 kali V1, dan di sini juga yang untuk benda kedua ada M2 kali V2. Dia akan mengalami pertumbukan, jadinya rumusnya M1 plus M2 kali V. Selanjutnya ada impuls. Impuls adalah perubahan momentum. Impuls merupakan gaya yang bekerja pada benda dalam waktu hanya sesaat. Contoh impuls yaitu bola ditendang, bola tenis dipukul. Pada saat tendangan dan pukulan, gaya yang bekerja sangat singkat. Ini memiliki rumus yaitu I sama dengan V kali delta T sama dengan delta P, atau juga I sama dengan delta P sama dengan M V2 min M V1. Materi selanjutnya ada kinematika rotasi. Jadi ketika benda berrotasi terjadi perubahan masih sudut. Perbedaan sudut sama dengan sudut yang dibuat benda yang berotasi selama selang waktu tertentu. Jadi rumusnya yaitu theta sama dengan S per R. S merupakan panjang busur dan R merupakan jari-jari. Nah, perubahan posisi sudut sama dengan sudut yang dibuat benda yang berotasi selama selang waktu tertentu. Sudut diukur dalam radian. Benda sudut theta diukur dalam benda yang berputar. Rumusnya yaitu delta theta sama dengan delta F min delta O. Delta F merupakan sudut akhir dan delta O merupakan sudut awal. Satu putaran penuh rumusnya yaitu theta sama dengan 2 pi R per R rad. Jawabannya 2 pi rad. Nah, satu radian itu 360
per 2pi. Nantinya ada 180 per pi, jadinya 57,3 derajat. Selanjutnya yaitu laju sudut. Nah, di sini laju sudut rata-rata atau omega sama dengan laju perubahan posisi sudut terhadap waktu. Yaitu omega sama dengan delta theta per delta t. Untuk rumus laju sesaat yaitu omega sama dengan d theta per dt. Besar laju linear dan besar laju sudut yang mengelilingi satu lingkaran memiliki rumus yaitu V sama dengan 2pi r per t dan omega sama dengan 2pi per t. Sehingga laju linear ini memiliki hubungan dengan laju sudut yaitu V sama dengan r kali omega. Laju sudut sendiri akan bernilai positif jika berlawanan dengan arah jarum jam dan sebaliknya. Selanjutnya ada frekuensi atau F merupakan jumlah putaran dalam 1 second. Nah, di sini satuan standar internasionalnya frekuensi adalah hertz atau 1 per second. Frekuensi yaitu F sama dengan omega per 2pi, atau bisa menggunakan rumus 1 hertz yaitu 1 putaran per s. Selanjutnya ada periode, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk melakukan 1 putaran penuh. Di sini satuannya periode yaitu second, rumusnya yaitu T sama dengan 1 per F. Contohnya, jika partikel memerlukan dengan frekuensi 3 putaran per second, maka setiap putaran membutuhkan 1 per 3 second. Ini ada percepatan pada gerak rotasi. Percepatan atau simbolnya A yaitu merupakan laju perubahan kecepatan sudut. Di sini memiliki rumus yaitu A sama dengan delta omega per delta t. Selanjutnya ada percepatan rata-rata. Di sini rumusnya yaitu A sama dengan W2 min W1 per T2 min T1. Lagi percepatan sesaat yaitu A sama dengan D omega per dt. Nah, ada dinamika rotasi, kita torsi atau momen gaya. Sebuah benda berputar pada sumbu dikarenakan momen gaya atau torka atau torsi. Nah, torsi sendiri merupakan hasil kali gaya dengan lengan gaya. Torsi di sini merupakan misalan vektor. Perlu diperhatikan bahwa momen gaya saling berlawanan dengan arah putarnya, akan saling mengurangi. Torsi merupakan L kali F atau torsi sama dengan LF sin theta. Selanjutnya ada materi osilasi. Nah, di sini osilasi merupakan gerak bolak-balik benda dengan lintasan yang sama secara periodik. Periodik sendiri merupakan berulang dalam rentang waktu yang sama. Ada juga amplitudo, yaitu simpangan terjauh dari suatu getaran. Ada juga periode yaitu waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu siklus lengkap. Dan juga ada frekuensi, yaitu jumlah siklus yang dilakukan setiap detik. Selanjutnya ada gerak harmonik teredam. Nah, di sini gerak harmonik teredam yaitu gerak harmonik yang memperhitungkan adanya gesekan. Suatu pegas atau bandul berosilasi lama-lama akan berhenti karena ada gesekan dengan udara atau media lain. Energi mekanik yang selalu berkurang terhadap waktu merupakan contoh teredam. Gerak harmonik sederhana atau GHS merupakan gerak periodik dengan lintasan yang selalu sama. GHS sendiri mengikuti bentuk sinyal sinusoidal. Contohnya yaitu gerak harmonik pada bandul, gerak harmonik pada pegas. Selanjutnya ada osilasi harmonik sederhana. Nah, di sini semua sistem yang bergetar di mana gaya pemulih beban yang lurus dengan nilai negatif simpangan yaitu gerak harmonik sederhana. Sistem seperti ini disebut osilator harmonik sederhana atau OHS. Osilasi sendiri terbagi menjadi 3, yaitu ada osilasi harmonik sederhana, yaitu gerakan osilasi yang mengikuti hukum Hooke, di mana gaya pemulih berbanding lurus dengan perpindahan dari posisi keseimbangan. Contohnya pendulum sederhana dan pegas.
Kedua, ada osilasi teredam, osilasi yang mengalami pengurangan amplitudo seiring waktu akibat adanya gaya gesekan atau resintasi. Contohnya yaitu ayunan yang berhenti setelah beberapa waktu. Ketiga, ada osilasi terpaksa, yaitu osilasi yang terjadi akibat adanya gaya keluar yang berulang, seperti pada sistem yang dipengaruhi oleh getaran dari sumber eksternal. Selanjutnya yaitu gelombang. Di sini yang pertama yaitu superposisi gelombang. Dalam satu tempat biasanya ada dua gelombang atau lebih pada waktu yang sama. Contoh paduan suara. Superposisi yaitu perpaduan dua gelombang atau lebih. Dua gelombang dapat mengalami interferensi. Interferensi sendiri yaitu interaksi dua gelombang atau lebih. Interferensi ada dua macam, yaitu destructive interference atau constructive interference. Untuk gambarnya sebagai berikut. Sebab selanjutnya ada resonansi. Nah, di sini setiap benda memiliki frekuensi natural atau frekuensi alami. Frekuensi natural itu merupakan frekuensi kecenderungan getaran pada suatu benda, frekuensi di mana gelombang berdiri dihasilkan. Resonansi merupakan peristiwa ikut bergetarnya suatu benda karena ada benda lain yang bergetar dan memiliki frekuensi yang sama. Nah, contohnya jika tali digetarkan dengan frekuensi tepat, kedua gelombang berinterferensi dan dihasilkan gelombang berdiri dengan amplitudo besar. Resonansi bunyi pada kolom udara dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan bunyi. Alat musik pada umumnya dibuat berlubang agar terjadi resonansi udara, nanti sehingga suara alat musik tersebut menjadi nyaring. Sebab selanjutnya ada difraksi. Difraksi itu apa sih? Difraksi sendiri merupakan peristiwa dibelokkannya gelombang ketika melalui suatu celah atau bukaan atau melalui suatu rintangan. Di sini difraksi memiliki rumus yaitu theta kira-kira sama dengan amplitudo per L. Nah, theta itu merupakan perkiraan sudut penyebaran melalui bukaan selebar L atau mengitari selebar L. Nah, jika amplitudo lebih besar sama dengan lebar celah atau rintangan, maka disebut difraksi. Contohnya, meskipun dipisahkan tembok, suara di dalam ruangan seringkali masih bisa didengar oleh orang di luar ruangan. Terus di sekitar bayangan gelap ada pola terang. Ada lagi air yang terhalang batu akan membelok.